Nama saya Rafli Ravandani Muharamsyah. Selanjutnya saran pada kekurangan OVO. Banyak responden yang memberikan sarannya, antara lain banyak yang mengeluh dengan besaran charge yang dipotong pada saat transfer ke bank dan lain-lain, yang memperberat pelajar ataupun mahasiswa. Jika perlu, charge tersebut diperkecil atau ditiadakan agar tidak memperberat para penggunanya. Next. Target sejak awal dirancang dengan prinsip open platform. Hal itu yang kemudian membuat OVO sebagai layanan finansial teknologi bisa merambah atau ekspansi bisnisnya ke unit usaha di luar Lipo Group dan tidak lagi bergantung pada induknya di Lipo. OVO membuka peluang kepada siapa saja bisa masuk platform ini, jadi OVO bekerja sama dengan seluruh produsen tanpa memandang itu dari grup manapun atau tanpa memandang itu kepunyaan siapapun. Alasannya karena layanan jasa seperti fintech membutuhkan ekosistem yang terbuka dan saling mendukung satu sama lain sehingga bisa sama-sama berkembang. Saat ini OVO telah menggait lebih dari 32.000 merchant dalam layanannya. Dari total merchant tersebut yang masih bagian dari Lipo Group hanya sekitar 3-5% saja. Next. Capaian berikutnya yang ingin dituju OVO adalah memberi nilai tambah promo bagi produsen atau merchant. Promo tidak hanya menguntungkan konsumen atau pengguna, produsen juga diuntungkan dari sisi marketing. Selama ini produsen atau merchant memiliki alokasi biaya atau budget untuk marketing dengan sasaran segmen konsumen tertentu. Jika menggunakan mekanisme marketing yang umum, semisal iklan di billboard, dinilai kurang efektif dalam menjangkau target konsumen mereka. Next. Layanan-layanan pada OVO. Yang pertama, memakai OVO dengan pindai QR Code. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant atau rekanan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Cara pembayarannya tinggal memilih opsi scan di halaman utama. Yang kedua juga ada membayar berbagai layanan. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai layanan sehari-hari, mulai dari pembayaran PLN, pulsa, atau paket data, TV kabel, asuransi, dan BPJS Kesehatan. Bahkan OVO bisa digunakan untuk membayar iuran lingkungan khusus untuk perumahan yang sudah kerjasama dengan OVO. Next. Yang ketiga ada transfer sesama pengguna OVO. OVO memungkinkan kita untuk transfer saldo OVO sesama pengguna. Jadi bisa mengirim saldo OVO ke teman atau keluarga lainnya. Hanya saja untuk melakukannya perlu upgrade dari OVO Club ke OVO Premier. Untuk diketahui, OVO menerapkan dua jenis keanggotaan, yakni OVO Club dan OVO Premier. Ketika kita mendaftar pertama kali layanan OVO, kita akan terdaftar secara otomatis ke OVO Club. OVO Club adalah keanggotaan biasa dengan maksimal saldo tersimpan mencapai 1 juta. Sementara jika OVO Premier maksimalnya mencapai 10 juta. Next. Yang keempat ada Deals dan OVO Point. Pada aplikasinya, OVO menyediakan fitur Deals, yakni fitur yang memungkinkan kita untuk melihat berbagai tawaran dan promo menarik. Selain itu, seperti yang sudah disinggung, OVO juga menghadirkan OVO Points. OVO Point ini dapat dikumpulkan dari berbagai toko yang memiliki tanda OVO Zone. Poin yang didapatkan bisa langsung ditukar dengan cara redeem. Atau kita juga bisa melakukan pembayaran menggunakan saldo yang ada di OVO Points. Misal, OVO Cash Anda memiliki 10.000, tetapi OVO Points kita memiliki saldo 5.000. Analisis kompetisi, OVO mempunyai beberapa kompetitor atau pesaing. Semakin maju perkembangan teknologi, semakin banyak aplikasi baru yang bermunculan dengan inovasi berupa dompet digital. Beberapa diantaranya ialah GoPay. Awalnya GoPay memang mengembangkan bisnisnya sebagai aplikasi transportasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan transportasi mulai dari ojek, mobil, taksi, sampai dengan kini sudah merambah ke berbagai fasilitas dan layanan yang lainnya. Meski awalnya digunakan berbagai sistem pembayaran untuk bertransaksi di aplikasi Gojek, namun sekarang GoPay sudah menjadi sistem pembayaran yang lumrah bagi masyarakat. Bukan hanya untuk transaksi di Gojek saja, namun untuk bertransaksi dengan berbagai merchant yang bekerja sama dengan GoPay. Next. Dana.
Yang kedua, sama seperti berbagai aplikasi pembayaran yang lainnya, Dana juga hadir sebagai alternatif pembayaran digital yang memudahkan berbagai transaksi. Dana bekerja sama dengan berbagai macam merchant seperti minimarket, sinema, bahkan berbagai e-commerce sebagai partner pembayaran yang sah. Yang ketiga ada Doku. Doku hadir beberapa waktu sebelum Doku memfasilitasi pembayaran untuk masyarakat yang tidak menggunakan kartu kredit atau debit. Kurang lebihnya fungsinya dengan aplikasi yang lainnya. Doku memfasilitasi berbagai pembayaran harian seperti telepon, rumah, pam, televisi, berbayar sampai untuk berbagai pembelian online. Importance Performance Research. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis parameter standar pelayanan perusahaan OVO yang baik, serta hambatan dalam pelaksanaan standar kompetensi perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yakni survei, kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Beberapa indikator yang digunakan ialah yang pertama kinerja dari aplikasi OVO, yaitu kemudahan yang dirasakan oleh para pengguna aplikasi OVO karena kinerja dari aplikasi yang sangat cepat pada setiap kali bertransaksi. Dengan hal tersebut akan mempermudah para konsumen. Yang kedua, ada fitur aplikasi yang disediakan. Beberapa fitur dalam aplikasi OVO yang dapat dinikmati maupun dirasakan oleh para pengguna ialah deals promo. Pengguna menerima penawaran beberapa deals eksekutif, eksklusif maupun promo-promo yang seru yang berlaku. Top up di mana saja dilakukan via ATM, M-Banking, debit card, ataupun merchant-merchant yang telah bekerja sama. Next. Yang ketiga, kualitas aplikasi OVO. Kualitas aplikasi yang dimiliki OVO tergolong cukup baik ataupun belum di setiap fiturnya. 4. Kemudahan dari aplikasi OVO. Kemudahan yang dimiliki di dalam aplikasi OVO cukup banyak, antara lain mudah dan cepat dipahami oleh setiap para penggunanya. Next. Ini ada tabel dari performance research. Rate yang digunakan performance dari 1 sampai 7, dari yang pertama sangat tidak baik sampai sangat baik. Yang kedua, importance rate-nya dimulai dari 1 sampai 5. Kita lakukan pada responden sebanyak 30 responden. Next. Next. Tersebut dirata-ratakan mendapat main masing-masing seperti main importance dan main performance. Next. Dari hasil ini, hasil matriks memperlihatkan semua poin di atas memiliki hasil yang sama di kuadran 1, yaitu high performance dan high importance. Hasil-hasil tersebut didapatkan dari rata-rata yang telah dihitung. Pembahasan internal analisis akan dilanjutkan oleh Zoherni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.